إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwani fiddin, azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan, fa afdalu qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan, dan malu adalah satu cabang dari iman. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Muslim, Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Di hadis ini Nabi menyebutkan tentang iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Pada pekan yang lalu saya sudah jelaskan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang pertama tentang cabang-cabang iman itu. Seperti beliau menyebutkan bahwa fa'amalu qalbi fihi al-mu'taqadat wa niyat tashtamilu ala 24 khaslah. Bahwa amal hati, keyakinan dan niat itu mencakup 24 cabang. Kemudian amal lisan itu mencakup 7 cabang. Amal badan mencakup 38 khaslah, 38 cabang. Kemudian dirinci di dalam kitab itu. Artinya iman, amal-amal hati itu berkaitan dengan iman kepada Allah, masuk rukun iman. Kemudian juga tentang iman kepada azab kubur, nikmat kubur, kepada dibangkitkan manusia, adanya hisab, adanya mizan, adanya sirat, adanya jannah, adanya neraka. Kemudian juga berkaitan dengan hati ini mencintai Allah, mencintai Rasul, cinta karena Allah, benci karena Allah, dan yang lainnya. Ikhlas, takut, mengharap, syukur, sabar, ridho, tawakal dan yang lainnya. Tawadu. Itu disebutkan panjang sekali tentang berkaitan dengan masalah iman ini. Artinya iman itu 70, lebih dari 70 atau 60 cabang. Kalau dengan lisan ya berkaitan dengan melafadzkan kalimat la ilaha illallah yang disebutkan di hadis ini. Membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu, berdakwah, berdoa, berzikir, istighfar dan yang lainnya. Meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, enggak ada manfaatnya. Ya, amal badan termasuk ya bersuci, sholat dan yang lainnya. Disebutkan lebih dari 30. Jadi iman ini lebih dari 70 dan lebih dari 60 cabang. Yang pokok, yang paling tinggi, yang paling utama, fa'alaha, dalam riwayat yang lain fa'alaha, di sini fa'afdaluha. La ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adhan tariq. Dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu cabang dari iman. Antum perhatikan di sini bahwa yang paling utama yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya bukan sekedar mengucapkan saja, dia wajib untuk meyakini. Kalau untuk mengucapkan saja, orang munafik juga mengucapkan kalimat ini. Tapi dia harus meyakini, dan dia harus memenuhi rukunnya dan juga memenuhi syaratnya. La ilallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah, enggak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Rukunnya ada berapa? 2. Yang pertama nafi, yang kedua
Itsbat. Artinya nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Dia menafikan semua yang disembah selain Allah. Ketika dia mengucapkan kalimat la ilallah, maka dia wajib menjauhkan semua yang disembah selain Allah. Seperti dakwahnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami tahu pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwanya adalah beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan taghut. Artinya meninggalkan apa-apa yang disembah selain Allah. Jadi ketika orang mengucapkan kalimat Allah, ketika seorang mengucapkan kalimat la ilallah, maka dia wajib menetapkan hanya Allah saja yang disembah, dan dia wajib menafikan semua yang disembah selain Allah. Dia harus mengingkari semuanya itu. Orang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kubur, menyembah Isa, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah apa saja selain Allah, semuanya batil. Dan dia wajib mengingkari itu. Artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Kemudian itsbatul ibadah lillahi wahda. Dia wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Seluruh bentuk ibadah itu wajib ditujukan hanya kepada Allah. Ini nafi dan itsbat. Orang beriman mengucapkan kalimat ini, dia harus meyakini itu. Dengan keyakinan yang betul-betul dia yakin betul bahwa hanya satu yang disembah di alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang disembah oleh manusia selain Allah semuanya batil. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Yang demikian itu hanya Allah yang hak, bahwa selain Allah semuanya batil. Dan Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Kemudian di sini disebutkan juga bahwa yang paling rendah adalah tingkatan iman. Ini kalau bicara Allah ini panjang ini. Ya, tentang Allah. Saya ada membahas tentang masalah ini dalam buku syahadat tentang la ilaha illallah, tentang rukunnya, syaratnya, keutamaannya dan konsekuensinya dari kalimat la ilaha illallah ini. Dan ini harus sering diulang ribuan kali gitu. Kalau umat Islam banyak yang belum tahu tentang kalimat ini. Harus diulang ribuan kali supaya orang betul-betul paham. Karena kalimat ini merupakan kalimat yang Allah menciptakan langit dan bumi. Yang Allah menciptakan makhluk ini untuk beribadah kepada Allah dengan kalimat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang kalimat ini di awal kitabnya, antum baca itu. Di kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairul Ibad, di awal-awal. Dia menjelaskan tentang makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Antum baca itu, bagus sekali penjelasannya. Artinya adanya muslim dan kafir dengan kalimat ini. Adanya jihad dengan kalimat ini. Kemudian juga ditegakkannya kiamat dengan kalimat ini. Adanya sorga dan neraka dengan kalimat ini. Semua dijelaskan seperti itu. Artinya orang berbeda antara kaum muslimin dan kafir dengan kalimat ini. Kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia muslim. Ketika dia tidak mengucapkannya, maka dia kafir. Itu nanti dilihat di penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan bahwa adnaha yang paling rendah imatatul adhan tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah duri, kayu, batu, pecahan kaca dan lainnya. Menyingkirkan gangguan dari jalan ini ganjarannya besar. Besar. Bahkan di zaman dahulu disebutkan oleh Nabi SAW ada orang yang menyingkirkan pohon yang menghalangi jalannya manusia, dia singkirkan, dengan itu Allah masukkan dia ke sorga. Dengan sebab itu, ini yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Anda perhatikan di sini, kalau ini diajarkan oleh Islam, nggak mungkin Islam itu mengajarkan untuk menyerang orang lain, atau membunuh, atau ngebom, nggak mungkin. Gangguannya disuruh disingkirkan. Jadi Islam nggak pernah mengajarkan demikian. Kalau orang menisbatkan kepada Islam bahwa perbuatan ini nggak benar, ini dari orang-orang teroris, Islam nggak pernah mengajarkan demikian. Kan kelompok-kelompok dari Khawarij atau Takfiri seperti itu. Ketika dia sudah mengkafirkan penguasa, kemudian mereka mengatakan negara ini kafir, udah ngerusak dia, ngelempar bom dan segala macam. Nggak mungkin Islam mengajarkan, nggak mungkin. Karena apa? Karena menyingkirkan gangguan dari jalannya. Ini yang paling rendah, serendah-rendah iman. Ya mungkin Islam
menganjurkan atau menyuruh untuk merusak, nggak mungkin. Itu bukan dari Islam tuh, ajaran untuk merusak. Atau menakut-nakuti orang, menghilangkan rasa aman dari kaum muslimin, nggak boleh dalam Islam. Kemudian yang ketiga, al-haya syu'batun minal iman. Dan malu itu bagian daripada iman. Sebab malu ini ketika orang punya rasa malu, maka iman itu akan hidup. Jadi Nabi menyebutkan kalimat al-haya di sini, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wallahu a'lam, li'anna al-haya'a bihi hayatul iman wa bihi yada'ul abdu wa bihi yada'ul abdu kulla fi'lin qabih kama bihi yatahaqqaqu kullu khuluqin hasan. Karena malu itu, dengan malu itu iman itu akan hidup. Dengan malu itu seorang hamba akan meninggalkan semua perkara-perkara yang jelek. Sebagaimana dengan malu itu terwujud setiap akhlak yang mulia. Ini Syekh Sa'di menjelaskan dalam kitabnya At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Fawaid yang dapat kita ambil dari hadis ini. Hadis ini sahih ya, saya sudah sebutkan riwayat Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu. Hadis ini menunjukkan yang pertama, iman terdiri dari beberapa tingkatan. Sebagian lebih tinggi dari yang lain. Jadi iman terdiri dari beberapa tingkatan, sebagian lebih tinggi daripada yang lain. Yang kedua, iman adalah perkataan dan perbuatan. Iman adalah perkataan, qaulun wa amalun. Di sini disebutkan qaulun, yaitu la ilaha illallah. Kemudian disebutkan amal, adnaha imatul adha an tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kemudian yang ketiga, iman merupakan pendorong dan penentu bagi amal soleh. Jadi iman itu merupakan pendorong dan penentu bagi amal soleh. Jadi seorang melakukan amal-amal soleh itu karena dorongan dari imannya dia melakukan amal soleh. Yang keempat, tingkatan iman yang paling tinggi adalah kalimat ikhlas, kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Jadi wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Yang kelima, setiap muslim wajib memahami kalimat ini dan melaksanakan konsekuensi kalimat ini. Dan ini harus dibahas dan diulang-ulang. Di awal-awal syarah akidah sudah saya jelaskan, ada di sini penjelasan tentang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Jadi setiap muslim wajib memahami kalimat ini. Sebab Allah merintahkan demikian, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berarti harus belajar dia bahwa Allah tidak ada ilah yang berat dibandingkan Allah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau fa'lam, ketahuilah, ya harus belajar, harus memahami. Dan ilmu itu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Kemudian yang keenam, tingkatan iman yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan berupa duri, kayu, batu, pecahan kaca dan lainnya. Yang ketujuh, malu merupakan perangai terpuji, akhlak yang mulia yang mendorong seorang berbuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan apa yang dilarang dan memenuhi hak-hak kaum muslimin. Antum lihat tentang definisi malu. Banyak sekarang ini orang nggak punya malu. Di halaman 597, jadi poin ke-79 tentang akhlak ahlu sunnah yang berkaitan dengan malu. Untuk melihat di halaman 601 berkaitan dengan malu. Malu adalah akhlak Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Jadi kata Rasulullah SAW,
inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Arti akhlak yang paling penting ini malu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan At-Tabrani dalam Mu'jamus Shaghir dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang kedua. Tentang definisi malu, untuk melihat di situ di halaman 601 footnote 931. Malu adalah akhlak yang mulia yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat, serta mencegah dia dari melalaikan kewajiban memenuhi hak orang-orang yang mempunyai hak. Itu malu. Jadi malu adalah akhlak yang mulia yang tumbuh untuk meninggalkan perkara yang jelek sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Malu seseorang kalau dia tidak sholat berjamaah, malu dia. Malu dia kalau dia makan harta orang lain, malu. Malu dia kalau dia tidak pakai jilbab, itu malu. Malu dia kalau dia berbuat dosa. Jadi malu itu mencegah dia untuk berbuat dosa. Malu juga mencegah dia melalaikan hak orang lain. Contoh hak orang lain, orang dia berhutang pada orang lain, dia malu kalau dia tidak bayar, sehingga dia berusaha untuk membayarnya. Nah, banyak sekarang orang nggak punya malu, bahkan mengambil harta orang lain juga nggak punya malu. Kalau kita lihat para pejabat ya, ngambil harta orang, korupsi, itu nggak punya malu dia, dan dipertontonkan kepada manusia perbuatan itu. Itu nggak punya malu. Orang meninggalkan sholat berjamaah sekarang ini, sholat di rumah, gitu. Nggak punya malu dia, Kak. Jadi malu itu mencegah dia dari berbuat dosa. Justru dia semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Taala. Malu dia tidak membayar hutang kepada orang lain, malu dia. Gitu. Malu dia kalau dia minta-minta pada manusia, itu malu. Mencegah dia untuk minta-minta pada manusia, itu malu. Maka kalau kita lihat sekarang ini banyak orang nggak punya malu. Baik orang awamnya, pelajarnya, ustadznya, pejabatnya nggak punya malu. Dipertontonkan itu perbuatan dosa dan maksiat mereka kepada manusia. Jadi malu ini sangat penting. Wal haya syu'batum minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Bahkan kata Nabi SAW, al haya la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Imran bin Husain. Jadi kalau orang punya rasa malu, itu mesti akan dia berbuat kebaikan. Dia akan tinggalkan perbuatan dosa, syirik, bid'ah. Ini orang nggak punya malu. Dia tidak malu dia kepada Allah Taala dengan berbuat syirik. Nggak malu dia kepada Allah dengan dia berbuat bid'ah. Tidak malu dia kepada Allah dengan berbuat maksiat. Dia mesti punya rasa malu. Sebab malu itu akan mendatangkan semua kebaikan. Malu. Bukan malu seperti yang diartikan oleh manusia sekarang ini, bukan. Ke masjid malu, pakai jilbab malu, bukan malu itu. Itu enggak benar itu. Melanggar syariat. Disediain makanan, malu makan. Lu antum dikasih makan ya makan. Bukan pada tempatnya malu itu. Itu enggak benar itu malu seperti itu. Gitu. Malu itu kita melanggar hak Allah, melanggar hak manusia, itu malu. Kita takut untuk melanggar hak itu malu. Malu untuk berbuat dosa dan maksiat. Jadi malu itu ada tempatnya. Jadi bukan seperti sekarang orang nggak punya rasa malu. Ya saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.